saudara, selamat malam. Shalom. Kita bergabung kembali di dalam doa Rabu, Wednesday Breakthrough. Saya harapkan keadaan kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita mau sama-sama datang hari ini sama Tuhan, amin. Membawa pujian kita, penyembahan kita, dan doa kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu, kesetiaan kasih-Mu, kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami lepas pribadi Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati mau datang kepadamu, membawa setiap pujian kami, membawa setiap penyembahan kami dan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, percaya bahwa Allah kita adalah satu-satunya sumber kuat kita, amin. Hanya Tuhan milik kita di bumi ini dan di surga. Mari kita mau datang sama Tuhan membawa pujian kita. Haleluya.
setia Tuhan. Kaulah yang menjadi sumber kuat kami, menjadi sumber damai kami, menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan kasih-Mu buat kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan buat kami Tuhan. Saat ini kami mau datang menyembah Engkau, membawa sembah kami yang murni dari hati kami Tuhan. Jesus. Jesus. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan dan Kau, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memuliku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memuliku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memuliku. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang khusus yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada, keluarga kami, itu semua hanya karena kemurahan, anugerah, kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, dan kami siap untuk menerima taburan benih firman Allah, benih yang kekal itu. Berfirmanlah kepada kami melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini, urapan Roh Kudus mengalir dan bekerja dengan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merdeka. Amin. Nah saudara, karena kita masih dalam suasana atau dalam bulan kemerdekaan bangsa kita bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Saya akan mulai dengan sebuah kisah. Ada seorang pria, dia punya seekor keledai favorit. Nah, keledai ini suatu ketika terjatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, di mana keledai itu nggak bisa naik, nggak bisa lompat. Nah, sang pria ketika tahu bahwa keledainya terperosok ke dalam lubang yang dalam itu, dia terus berusaha dengan segala apapun yang dia bisa kerjakan untuk menarik kembali keledainya itu keluar dari lubang yang dalam. Namun alhasil tidak berhasil. Ya, oleh karena itu, karena sudah diusahakan begitu amat sangat, akhirnya sang pria memutuskan untuk segera menguburkan keledai ini. Kubur, ya, dikubur hidup-hidup. Saudara, mulailah sang pria mengambil alat untuk mengambil tanah, dan tanah mulai ditimbun ke lubang tersebut. Saudara, keledai ini saat merasakan di tubuhnya ini ada tanah-tanah yang berjatuhan, dia mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya begitu rupa. Terus setiap kali tanah itu jatuh ke tubuhnya, dia langsung menggoyang-goyangkan. Dan ketika tanah itu jatuh, langsung keledai ini naik ke atas tanah yang telah terjatuh di bawah itu. Begitu terus menerus. Sang pria yang di atas terus saja dia tidak melihat ya gerakan dari keledai ini. Terus saja dia menimbun lubang itu. Nah saudara, semakin lama tanah itu dimasukkan ke dalam lubang itu, maka tanah yang dipijak oleh keledai ini semakin tinggi. Menjelang siang atau menjelang petang, akhirnya keledai itu dapat keluar dari lubang. Lalu dia segera melompat dari lubang itu, dan keledai itu kembali merumput di padang rumput hijau.
Apa yang kita bisa dapatkan dari kisah ini? Keledai, namanya keledai. Tapi ketika dia ada tantangan, dia tidak menyerah. Dia tetap semangat. Semangat, minimal semangat untuk hidup. Saudara, bukankah saat-saat ini di mana masa pandemik belum berakhir, kita harus tetap semangat. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai-bagai jenis tantangan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Tetap semangat. Boleh katakan sama-sama, semangat. Katakan lagi, semangat. Amin. Semangat, saudara. Nah, saudara, mengapa sih kita harus semangat? Bahkan kalau saya diminta untuk mendoakan seorang yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, termasuk kalau lagi mengalami terpapar COVID, saya juga di dalam doa saya hubungan call dengan dia, saya selalu keluarkan kata-kata tetap semangat. Tetap semangat ya, semangat. Nah, saudara, kenapa kita harus semangat? Nah, saudara, Tuhan berfirman dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya ulangi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, jelas, jadi orang yang bersemangat dapat menanggung, dapat bertahan, dapat bertekun, sekalipun menghadapi penderitaan atau tekanan atau tantangan. Saudara, kita harus tetap semangat. Nah, semangat dalam hal apa? Nah, tentunya dalam hal-hal yang berkenan dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Antara lain, semangat dalam beribadah. Itu nomor satu di atas segala-galanya. Semangat beribadah, dan kata beribadah tentunya di dalamnya adalah doa, baca merenungkan firman Tuhan, beribadah setiap minggu. Ya, semangat untuk beribadah. Selain itu apa? Semangat untuk berolahraga. Jangan lupa, saudara, olahraga, latihan badani terbatas gunanya, tetapi bukan berarti tidak ada gunanya. Semangat dalam berolahraga, semangat bekerja, berkreativitas, semangat belajar, semangat juga memberitakan firman Tuhan. Ada banyak orang akhir-akhir ini yang membutuhkan atau menantikan kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang encourage. Nah, kata-kata apa itu? Bukan kata-kata mutiara atau kata-kata puitis, nilai-nilai, tapi firman. Nah, kita harus semangat di dalam memberitakan firman. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tetap semangat? Sama, saya pun juga harus memiliki semangat atau membangkitkan semangat saya dalam menjalani hari-hari ke depan. Selagi Tuhan masih menganugerahkan kepada saya, kepada saudara, hari-hari hidup. Amin. Katakan lagi, semangat. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap semangat? Banyak orang katakan tetap semangat ya, tetap semangat ya. Jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Iya, maunya begitu, tapi bagaimana? How? Oke, nah saudara, dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, itu dengan jelas, dengan tegas katakan, dan jadikanlah 3 ayat ini menjadi pegangan ayat kita ya, supaya kita tetap semangat. Alkitab katakan begini dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia, Tuhan, yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, ternyata semangat itu bersumber dari pencipta saudara dan pencipta saya. Penembus saudara dan penembus saya. Juru selamat saudara dan juru selamat saya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang itu akan mendapatkan kekuatan baru. Pertanyaan saya sederhana. Berapa banyak di antara saudara yang mau bukan hanya seminggu sekali mendapat kekuatan baru, semangat yang baru, tetapi tiap hari? Boleh angkat tangan kan? Amin. Sekalipun saya nggak melihat, tetapi Tuhan melihat. Seberapa banyak di antara saudara yang mau tetap semangat dalam menjalani hari-hari hidupnya? Tiap hari tetap semangat. Nah, bagaimana caranya? Alkitab dengan tegas katakan, nanti-nantikan Tuhan. Nah, apa arti menanti-nantikan Tuhan? Dalam bahasa aslinya, menanti-nantikan Tuhan itu artinya mengharapkan, mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, mengharapkan dan mengandalkan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengharapkan Tuhan saja, yang mengandalkan Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Artinya, dalam seluruh kehidupan kita, kita hanya mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, kita banyak di antara kita yang sudah divaksin. Tapi tolong perhatikan, kita tidak bisa mengandalkan vaksin itu untuk melindungi kita, bahkan untuk membuat kita cepat sembuh. Oleh karena ada obat ini dan itu, tapi andalkan Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita mengandalkan Tuhan kita tidak perlu divaksin. Karena vaksin itu juga adalah kehendak Tuhan. Otoritas kita memberikan sebuah perintah kan, kita semua harus divaksin. Ini bicara COVID. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu dan sangat-sangat bergantung hanya kepada Tuhan. Artinya apa? Hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Nah, orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang setia. Orang yang setia. Contoh, kalau saudara dan saya menanti-nantikan, ya, ada kiriman barang, baik lewat JNE atau JNT atau apapun juga ada kiriman makanan lewat Gojek atau Grab. Kita diberitahu, ini ada kiriman makanan nih. Nah, kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan barang itu tuh. Saudara, ketika kita katakan kita menanti-nantikan, artinya kita benar-benar mengharapkan. Mungkin nggak terlalu mengharapkan banget, tetapi ada pengharapan di dalam diri kita. Tapi di sini ditekankan bahwa kalau kita mau tetap semangat dalam hari-hari hidup kita, kita hanya mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita andalkan Tuhan di atas kekuatan kita, kita tidak mengharapkan manusia. Harapkan Tuhan. Yeremia 17 dengan tegas katakan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkati orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, saudara, itu nyata loh. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mau mendapatkan kekuatan baru setiap hari, dimulai dari awal harinya dia berbuat apa. Nah, saudara, saya ingatkan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh mau menyatakan di hadapan Tuhan, kalau mau benar-benar kita mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, mulailah awali hari-hari hidup kita dengan kita datang sama Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang setia menanti, menunggu Tuhan. Lewat apa? Doa. Ketika kita bangun tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih hidup. Kalau kita masih bisa menggerakkan tubuh kita. Kalau kita masih bisa bernafas dengan baik. Kalau kita masih bisa mencecap, kita masih bisa mencium aroma. Saudara, mari sama-sama kita awali dengan kita berdoa datang kepada Tuhan. Saudara, kita mengakui memang ada virus COVID. Dan ada varian-varian dan sebagainya. Terakhir ada lagi. Tapi kita tidak membesarkan COVID. Kita besarkan Tuhan. Awali hari-hari hidup kita dengan kita membesarkan Tuhan. Kita puji dan sembah. Kita agungkan Dia.
persiapkan atau sisihkan waktu kita di awal hari hidup kita dengan kita memuji menyembah Tuhan. Kalau boleh, saya sarankan saudara, kita teladani seorang yang benar-benar menantikan Tuhan tiap hari di Alkitab, yaitu Nabi Daniel. Sehari 3 kali paling tidak, Alkitab catat, dia sujud berlutut dan berdoa, memuji Allahnya. Bagaimana dengan saudara? Kalau memang bisa berlutut, kenapa kita enggak berlutut? Kalau tidak bisa, karena faktor satu dan lain hal, enggak apa-apa. Tidak mengurangi artinya standar kualitas doa saudara dan doa saya. Tapi kalau memang bisa, kita nyatakan lewat sikap tubuh kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada begitu dekat dengan kita dan sedang perhatikan kita. Awali hari-hari hidup kita dengan kita berdoa, sujud menyembah. Selain itu apa? Ini yang terpenting di atas segala-galanya, yaitu renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Tiap hari sepanjang hari hidup kita, tiap hari itu kita dasari segala sesuatu, dasarnya adalah firman Allah. Itu sebabnya kita harus pegang apa kata Tuhan. Bagaimana kita tahu itu kata Tuhan atau bukan kata Tuhan? Lewat firman Allah. Kita baca dan kita renungkan. Kalau kita baca dan renungkan firman Tuhan, bukan sekedar kita baca saja, tetapi biar kita boleh mengalami jamahan Tuhan, pembawaan pola pikir kita. Amin. Nah saudara, orang yang setia menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang setia menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang setia berdoa. Orang yang setia di dalam menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang setia juga di dalam keluarga. Setia melayani dalam keluarga, dimulai dari keluarga tuh. Orang yang setia menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang setia juga berkomunitas, menjalin hubungan atau menjaga hubungan dengan saudara-saudara seiman. Kenapa? Karena banyak kali Tuhan pakai sesama kita yang namanya penolong yang sepadan bagi kita untuk memberikan kekuatan, membangkitkan semangat kita. Amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan Yesus, bangkitkan semangat saudara, bangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan ini dengan kita menanti-nantikan Tuhan tiap hari. Siang hari, memang kalau ada waktu, kita berdoa mengucap syukur dan kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Malam hari ketika kita mau istirahat, tidur di malam hari, kita berdoa. Kalau memang bisa, usahakan sekali untuk tiap hari ada waktu untuk kita berdoa bersama dengan keluarga. Amin. Dan disitulah kita akan mendapatkan semangat yang baru, kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, bangkitkan semangatmu dengan cara nanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, berapa banyak di antara saudara yang saat ini mau berkomitmen menanti-nantikan Tuhan tiap hari? Saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara. Juga ada di antara saudara mungkin saat ini sedang menghadapi masalah, sedang galau, atau sedang sedih, sedang lemah, udah hampir menyerah, hampir hopeless. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang telah diletakkan di dadanya masing-masing. Tuhan, Kau yang jamah. Kalau ada di antara mereka yang sedang menghadapi masalah, pergumulan sebesar apapun, tetap Engkau jauh lebih besar dari masalah yang mereka hadapi. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan tuntun mereka untuk mereka keluar sebagai pemenang. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, apapun jenis penyakit yang mereka derita Tuhan. Tetap kuasa-Mu, kuasa bilur-Mu jauh lebih besar dari penyakit yang mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan oleh kuasa bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kasih karunia-Mu dan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman Allah, yaitu sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan seminggu sekali, tapi tiap hari, karena kami sangat memerlukan kekuatan baru dan semangat baru setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara terkasih,
Mari kita akan memulai doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami Cahya Yoel, juga bagi wakil gembala kami Heri Theo beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan, Kau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan daripadamu Tuhan. Kau memakai mereka lebih heran lagi ya Bapak. Kami juga berdoa bagi komisi-komisi yang ada di gereja lokal kami Tuhan. Dari komisi Pemprov Tuhan, dari WBI, PBI, RBI Tuhan, juga ABI ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa bagi holy kami yang ada Tuhan di dalam gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya pelayanan mereka juga boleh semakin berkenan di hadapan Engkau, sehingga ada kesatuan Tuhan dan persatuan di dalam gereja kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu, semuanya dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan, dari Presiden kami Jokowi, para wakilnya Tuhan, dan seluruh pejabat yang duduk di negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat yang daripadamu Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati juga bangsa kami Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang sedang isoman di rumah. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Di dalam kasih setia-Mu Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka semua yang sakit. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan, boleh kita angkat kedua tangan kita. Saudara, mulai hari ini, nanti-nantikan Tuhan. Tuhan memberkatimu bersama dengan keluargamu. Tuhan melindungimu dan keluargamu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan keluarga saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah dengan iman berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, menopang, menaungi setiap kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.